Selamat datang di video presentasi bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat dinotasikan sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai suatu bilangan A. Jika dipangkatkan dengan N, kita akan menuliskan N di bagian atas bilangan A dan lebih kecil. Nah, ini adalah A pangkat N. Nah, arti dari A pangkat N itu sangatlah sederhana, yaitu bilangan A dikalikan dengan bilangan tersebut berulang kali sebanyak N kali. Nah, ini yang disebut dengan A pangkat N. Sederhana bukan? Nah, mari saya kasih contoh ya. Misalkan kalian melihat adanya bilangan seperti berikut, yaitu 2 pangkat 3. Ini artinya adalah bilangan 2 dikalikan dengan bilangan tersebut berulang kali sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Nah, ini artinya sama dengan 2 dikalikan 2 itu adalah 4, dikalikan lagi dengan 2 itu adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, mari saya kasih contoh yang lain. Misalkan 5 pangkat 2. Nah, artinya ini adalah bilangan 5 dikalikan dengan bilangan tersebut yang sama, yaitu 5 berulang kali sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2. Nah, maka ini sama dengan 25. Maka kita bisa sebutkan bahwa 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, mari kita kasih contoh yang lain lagi ya. Misalnya 3 pangkat 4. Nah, arti dari 3 pangkat 4 itu sama dengan bilangan 3 tersebut dikalikan berulang kali sebanyak 4 kali, yaitu 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan dengan 3, dimana 3 kali 3 adalah 9, 3 dikalikan 3 adalah 9, maka 9 dikalikan dengan 9 itu adalah 81. Maka 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Nah, semoga Anda mengerti bentuk pangkat. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan beberapa sifat dari bentuk pangkat melalui contoh soal. Nah, yang pertama adalah misalkan kita mempunyai soal yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4 misalkan. Dimana jika kita mengetahui sifat ini, kita telah dapat jabarkan ya. 2 pangkat 3 itu artinya, mari kita jabarkan 2 pangkat 3 dulu. Itu artinya 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 berulang kali sebanyak 3 kali. Maka ini adalah 2 pangkat 3. Setelah itu mari kita jabarkan 2 pangkat 4. Lalu kita kalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Nah, ini adalah 2 pangkat 4 ya. Dimana ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita lihat dari sini, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4, jika kita tuliskan akan berbentuk seperti berikut ya. Dimana ini ada 2 dikalikan dengan 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 2. Nah, maka kita bisa tulis bentuk ini, perkalian 2 ini menjadi bentuk pangkat. Yaitu mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini sama dengan 2 dikalikan berulang kali dengan bilangan tersebut sebanyak 7 kali. Maka jika kita lihat di sini, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Dimana itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambahkan dengan 4. Dimana pangkat-pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, menarik bukan? Jadi sifat pertama dari bentuk pangkat adalah A pangkat M jika dikalikan dengan bilangan yang sama A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambahkan dengan N. Jadi pangkat tersebut dapat dijumlahkan. Nah, ini adalah sifat pertama dari bentuk pangkat. Nah, mari kita ke sifat yang kedua. Misalkan kita mempunyai bilangan seperti berikut, yaitu 3 pangkat 4 dibagikan dengan 3 pangkat 2.
Nah, maka ini sama dengan 3 pangkat 4. Kita bisa jabarkan ya, yaitu 3 dikalikan dengan 3 berulang kali sebanyak 4 kali. Itu 1, 2, 3, 4. Ini adalah 3 pangkat 4. Jika kita bagikan dengan 3 pangkat 2, yang artinya adalah bilangan 3 dikalikan berulang kali sebanyak 2 kali. Maka ini adalah 3 dikalikan 3. Maka kita bisa sederhanakan ini ya, pembagian ini. 3 dibagikan dengan 3 itu adalah menjadi 1. 3 bagikan dengan 3 itu akan menjadi 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2, yaitu bilangan 3 dikalikan berulang kali sebanyak 2 kali ya. Ini adalah 1 dan 2. Maka ini sama dengan 3 kali 3 yang kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat seperti berikut, yaitu 3 pangkat 2. Nah, maka jika kita lihat di sini, 3 pangkat 4 dibagikan dengan 3 pangkat 2, itu sama dengan 3 pangkat 2. Dimana ini merupakan sifat kedua, yaitu 3 pangkat 4 dibagikan dengan 3 pangkat 2, itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurangkan dengan 2. Jadi pangkatnya dikurangkan, yaitu 4 dikurangkan dengan 2, itu akan menjadi 3 pangkat 2. Maka sifat berikutnya adalah seperti ini, yaitu A pangkat M jika dibagikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangkan dengan N. Nah, ini adalah sifat kedua dari bentuk pangkat. Nah, mari kita ke sifat yang ketiga, yaitu misalkan kita mempunyai 3 pangkat 2 dibagikan dengan 3 pangkat 4. Nah, mari kita jabarkan. Maka ini sama dengan 3 dikalikan dengan 3 dibagikan dengan 3 dikalikan dengan 3 berulang kali sebanyak 4 kali. Jadi ini adalah 3 dikalikan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Nah, maka kita bisa sederhanakan. Ini akan menjadi, kita coret menjadi 1 per 3 dikalikan dengan 3, di mana ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Maka jika kita gunakan sifat kedua ini, di mana A pangkat M dibagikan dengan A pangkat N, itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangkan dengan 4. Jadi pangkatnya dikurangkan, yaitu 2 dikurangkan dengan 4. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat negatif 2. Ya, maka kita bisa tuliskan bahwa di 2 ini ya, ini adalah cara penulisan yang sama. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ya, jadi di sini jika kalian lihat, jika kita jabarkan pangkat-pangkat tersebut lalu kita sederhanakan, akan menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jika kita gunakan sifat yang telah kita jabarkan dahulu, ini akan menjadi 3 pangkat negatif 2. Maka 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Maka saya bisa tuliskan sifatnya, yaitu sifat ketiga. Mari saya hapus kotaknya. Maka sifat ketiga itu adalah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini adalah sifat ketiga dari bentuk pangkat. Nah, semoga Anda mengerti. Mari kita ke sifat yang selanjutnya, di mana misalkan kita mempunyai 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini artinya adalah sebagai berikut, yaitu ini merupakan suatu bilangan ya, di mana ini adalah 2 dikalikan dengan 3 dikalikan berulang kali sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3, di mana ini sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Nah, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat, di mana ini sama dengan 2 dikalikan berulang kali sebanyak 2 kali
dikalikan dengan 3 dikalikan berulang kali sebanyak 2 kali. Ya. Nah, maka ini merupakan sifat selanjutnya, yaitu A dikalikan dengan B jika kita pangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Ya, jadi ini adalah sifat selanjutnya. Mari kita kotakkan. Ya, jadi A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan 2 itu akan sama dengan A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 2. Nah, mari kita ke sifat selanjutnya, yaitu misalkan kita mempunyai bilangan 2 pangkat 3 lalu kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini artinya adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 lalu kita pangkatkan dengan 2, dimana ini artinya adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 lalu kita kalikan lagi berulang kali sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 2. Nah, dimana kita bisa tuliskan ini ke dalam bentuk pangkat ya. Ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan bilangan 2 dikalikan berulang kali sebanyak 6 kali. Maka saya bisa tuliskan bahwa 2 pangkat 3 lalu kita pangkatkan lagi dengan 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, jika kita perhatikan ini sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Jika ini merupakan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, maka sifat selanjutnya yaitu A pangkat N jika dipangkatkan lagi dengan M itu sama dengan A pangkat N dikalikan dengan M. Nah, ini adalah sifat bentuk pangkat yang lain. Nah, mari kita ke sifat yang terakhir, di mana A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini sifat yang terakhir ya. Jadi jika suatu bilangan apapun dipangkatkan dengan 0 itu akan menghasilkan 1. Nah, contohnya adalah misalkan 5 pangkat 0 itu sama dengan 5 dikalikan berulang kali sebanyak 0 kali, maka itu tidak mungkin ya, itu adalah 1. Dimana 100 dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bentuk pangkat. Semoga Anda mengerti. Nah, mari saya simpulkan ya. Jadi dimulai dari atas. Jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N, di mana ini merupakan bilangannya sama dan merupakan perkalian. Jadi pangkatnya akan dijumlahkan. Nah, untuk pembagian di mana bilangannya sama yaitu A dan pangkatnya adalah M dan N, maka itu adalah sama dengan A pangkat M dikurangkan dengan N. Nah, ini jika merupakan pembagian. Sifat yang ketiga adalah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, nah, di mana sifat yang lainnya adalah A dikalikan dengan B. Ingat ya, ini adalah perkalian. A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan M. Kita bisa distribusikan pangkat tersebut ke dalam perkalian yang di dalam kurung tersebut, yaitu A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, di mana A ditambah B dipangkatkan dengan 2 itu tidak sama dengan A pangkat 2 ditambahkan dengan B pangkat 2 ya. Ini salah. Jadi ingat di sini adalah perkalian, di mana A tambah B kuadrat itu sama dengan, ini seharusnya kalian telah pernah pelajari ya, dimana ini sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan 2AB
ditambahkan dengan B kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya. Dimana kalian tentu bisa jabarkan. Jika kalian telah mempelajari bentuk pangkat, kalian bisa menjabarkannya seperti berikut, yaitu, mari saya jabarkan di sini ya. A ditambah B jika dipangkatkan dengan 2, itu artinya A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B. Dimana ini sama dengan, jika dalam kurung dikalikan dalam kurung, kita perlu kalikan silang, yaitu A dikalikan dengan A, lalu A dikalikan dengan B, lalu B dikalikan dengan A, lalu B dikalikan dengan B. Nah, maka mari kita tuliskan yang di sini, A dikalikan dengan A, itu adalah A kuadrat, lalu ditambahkan dengan A dikalikan dengan B, yaitu AB, lalu yang ketiga adalah B dikalikan dengan A, adalah dijumlahkan dengan BA, lalu yang terakhir adalah B dikalikan dengan B, itu adalah B kuadrat. Nah, maka ini sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan AB ditambahkan dengan BA, itu sama aja ya. Jadi A dikalikan dengan B itu sama dengan B dikalikan dengan A. Maka itu adalah 2AB. Lalu kita jumlahkan dengan B kuadrat. Nah, maka A ditambah B dikuadratkan itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambahkan dengan B kuadrat. Bukan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini salah ya. Jadi ingat, ini adalah perkalian. Nah, kalian akan sering menggunakan penjabaran ini. Nah, lalu sifat yang lain itu adalah A pangkat N jika dipangkatkan lagi itu sama dengan A pangkat N dikalikan dengan M. Nah, dimana sifat terakhir adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal bentuk pangkat. Nah, semoga Anda mengerti dan terima kasih.